Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Wiki Adrian hadir dalam rangkaian special event dalam rangka penyampaian pidato kenegaraan dan nota keuangan APBN 2026. Dan pemirsa, kita akan simak special event IDX Channel selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan mencatatkan kinerja pendapatan negara yang di awal tahun mengalami tekanan tumbuh semakin baik pada kuartal 2 tahun ini. Secara kumulatif realisasi pendapatan negara semester 1 tahun 2025 mencapai 1.210,1 triliun rupiah atau 40,3% terhadap APBN 2025. Kementerian Keuangan mencatat kinerja pendapatan negara yang di awal tahun mengalami tekanan tumbuh semakin baik pada kuartal 2 tahun 2025. Secara kumulatif realisasi pendapatan negara semester 1 2025 mencapai 1.210,1 triliun rupiah atau 40,3% terhadap APBN tahun 2025. Kontribusi dalam pencapaian pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan penerimaan hibah. Di sisi lain, kinerja PNBP terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan volume produksi sumber daya alam. Selain itu, peralihan pengelolaan setoran dividen BUMN ke BPI dan Antara turut mempengaruhi kinerja PNBP. Adapun penerimaan hibah dikontribusikan baik penerimaan hibah dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, realisasi belanja negara pada semester 1 2025 mencapai 1.407,1 triliun rupiah atau 38,9% terhadap pagu APBN tahun 2025 atau tumbuh 0,6% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja negara pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintahan pusat sebesar 1.006,5 triliun atau 37,3% dari pagu APBN tahun 2025 dan realisasi transfer ke daerah sebesar 400,6 triliun rupiah atau 43,5% dari pagu APBN 2025. Seiring dengan kinerja pendapatan negara dan belanja negara, maka postur APBN sampai dengan semester 1 2025 mengalami defisit sebesar 0,81% terhadap PDB. Kementerian Keuangan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 secara hati-hati, kredibel, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas topik kita hari ini mengulik kinerja APBN 2025 sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel Ibu Friska Syafitri, pengamat ekonomi FEB UPN Veteran Jakarta. Ibu Friska, betul ya? Benar. Baik, oke. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Bu Friska. Ini kemudian kita masih menunggu gambar terbaru dan juga perkembangan bagaimana teman-teman di gedung MPR DPR RI untuk menyampaikan perkembangan terkini soal penyampaian pidato kenegaraan dan juga nota keuangan di sana ya. Kita kemudian akan mengulik sedikit mengenai kinerja APBN 2025. Tadi seperti yang kemudian sudah disampaikan di paket pengantar di semester 1 tahun 2025, pendapatan negara yang kemudian sudah berhasil direalisasikan adalah 1.201 triliun rupiah secara neto dan pendapatan negara ini diperkirakan hanya akan mencapai 2.865,5 triliun rupiah atau 95,4% dari target pendapatan APBN tahun 2025. Bagaimana Anda melihat realisasi ini, kemudian juga outlook pendapatan hingga akhir tahun lah yang kemudian beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Menteri Keuangan, Bu Friska? Oke, terima kasih Mas Wiki. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya semester 1 itu realisasinya ada sekitar 1.200 triliun something. Dan itu ada sekitar 39, berapa persen, 3,5% ya. 40% nah, ya. Untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah itu artinya pemerintah perlu sedikit bekerja lebih keras di semester 2. Karena sekarang ini kenapa terjadi perlambatan? Sebenarnya realisasi semester 1 itu lebih rendah daripada dibanding realisasi 3 tahun yang lalu. Nah, itu terjadi kenapa? Karena turunnya harga komoditas primer dan kita ini masih sangat tergantung dengan batu bara, minyak mentah dan lain sebagainya. Dan satu sisi komoditas non migas itu non primer itu belum mampu untuk menopang pendapatan kita. Kalau kita bandingkan misalnya contoh kita lihat Malaysia. Malaysia itu sudah bisa melepaskan diri
bergantung dari komoditas primer. Walaupun dia adalah salah satu produsen dari komoditas CPO begitu ya. Betul. Tapi sudah mulai ditinggalkan. Sudah, Dia iya. fokus ke sektor apa, Bu Freska? Jadi mereka sudah fokus ke pajak, jasa and manufacture, terus dividen BUMN. Jadi mereka mungkin memperbaiki sistem BUMN-nya. Nah, pendapatan ini juga kita lihat 5 tahun hampir 1 dekade belakangan ini memang dunia global juga bergejolak, seperti misalnya terjadi geopolitik dan perang dagang, dan itu tentu berpengaruh terhadap pendapatan negara secara keseluruhan. Nah, yang kita perlukan adalah sistem yang tangguh, yang memang kuat, dan makanya pemerintah perlu fokus untuk komoditas non migas, artinya fokus untuk pendapatan negara ke dalam negeri seperti itu. Jadi ini untuk menghindari terjadinya fluktuasi akibat pengaruh global. Baik, kalau tadi Anda sampaikan realisasi pendapatan hingga semester 1 tahun 2025 baru 40%-an lah ya. Idealnya di tengah tahun bisa mencapai 50% kalau kemudian target ambisiusnya bisa mendapatkan 100% begitu, tapi baru 40%. Ini yang kemudian membuat Anda berkesimpulan ataupun berasumsi bahwa pemerintah memang harus bekerja keras begitu ya. Setidaknya untuk mengejar outlook aja deh. Outlook kita kemudian disampaikan 95,4% dari target begitu ya. Kalaupun bisa menyamai itu ya sudah cukup baik lah, sama dengan outlook, tapi kalau bisa melebihi begitu ya. Oke, kalau bicara mengenai salah satu sektor yang menyumbangkan pendapatan kepada negara begitu, salah satunya adalah dari perpajakan. Di APBN 2025 ditargetkan bisa mencapai 2.490,9 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat realisasinya di semester 1 mencapai 985,3 triliun, dan secara outlook diproyeksikan bisa mendapatkan pendapatan dari sektor pajak 2.387,3 triliun rupiah, dan ini artinya hanya 95,5% terhadap APBN tahun 2025. Apa yang sebetulnya membuat kemudian pemerintah agak terchallenge sedikit nih, Bu Freska, untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pajak? Karena sebenarnya satu yang kita harus sadari, prinsip APBN. Sebenarnya itu pajak itu adalah tulang punggung APBN. Kalau mungkin kita lihat historical atau misalnya secara teori, dulu itu negara seperti Indonesia itu penuh dengan sumber daya alam atau Afrika gitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin hanya bergantung dengan komoditas primer seperti tadi yang saya bicarakan. Makanya pemerintah sekarang juga harus mulai merevisi kebijakan perpajakannya. Nah, kalau kita lihat lagi tadi di APBN, saya harus melihat ya, 2.490. Dan target yang tercapai realisasi 983. Bahkan target itu lebih dari yang Outlook berikan ya. Nah, ini sebenarnya melihatkan bahwa reformasi perpajakan yang dimulai pemerintah tahun ini itu sudah mulai berjalan, meskipun kita melihat ada sedikit hambatan. Contohnya mungkin adanya digitalisasi sistem, adanya integrasi NIK dan NPWP, dan adanya perluasan basis wajib pajak. Nah, cuman mungkin ada satu hal yang harus diperhatikan. Perluasan basis pajak itu tidak hanya difokuskan untuk pajak, peningkatan pajak, tapi harus difokuskan, harus dilihat juga yang terbebani bukan sektor yang sedang tumbuh seperti itu. Mungkin harus lebih detail seperti itu. Jadi kita juga, pemerintah dan mungkin masyarakat juga harus sama-sama menemukan win-win solusi seperti itu, win-win narasi seperti itu. Karena kalau bicara pajak itu masalah trust, dan kalau masalah trust sudah terbangun, itu voluntary compliance untuk mendapatkan pajak itu berdasarkan studi OECD itu pasti lebih bagus. Biasanya meningkat 20-30%. Oke, walaupun memang belakangan terkait dengan pajak ini ada reaksi yang cukup nyaring dari masyarakat begitu, apalagi terkait dengan pajak bumi dan bangunan yang naiknya sangat-sangat signifikan di beberapa daerah sehingga menyebabkan berbagai macam aksi lah yang disampaikan ataupun dilakukan oleh masyarakat. Baik, teman-teman, kita sudah terhubung dengan gedung MPR DPR RI untuk kemudian menyaksikan situasi terkini di sana. Ada rekan Vina Munawar yang sudah siap untuk melaporkan situasi di gedung MPR DPR RI. Vina, silakan. Ya, selamat Vicky dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, di mana sebentar lagi pada pukul 9 waktu Indonesia
akan secara resmi dimulai sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI 25. Saat ini pemirsa dan juga Wiki dapat dilihat di belakang saya, suasananya sudah sangat ramai ya, di mana para pejabat publik sudah mulai mempadati area Gedung Nusantara. Tadi juga terlihat anggota MPR, DPR dan juga DPD satu persatu memasuki ruangan sidang. Dan nantinya juga Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan hadir di hari ini didampingi oleh Merah Putih. Pemirsa, rangkaian agenda hari ini akan dimulai pada pukul 9 waktu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Lalu pada sekitar pukul 9:30-an dilanjutkan dengan pidato pengantar sidang bersama oleh DPR RI. Pemirsa dan juga Wiki, nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan ada penayangan video Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bulan terakhir. Dan setelah itu nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan untuk pertama kalinya dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, sekaligus memaparkan laporan lembaga-lembaga negara. Lalu nanti pada siang hari nanti agenda berlanjut dengan rapat paripurna DPR RI sekaligus membahas RUU APBN 2026 beserta nota keuangan, di mana nantinya Presiden akan kembali berpidato memaparkan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan dan juga gambaran kondisi nasional. Dan pemirsa dan juga Wiki ya, ini hari ini cukup pidato kenegaraan cukup spesial dan juga bersejarah ya, karena hari ini merupakan pidato kenegaraan perdana bagi Presiden Prabowo Subianto semenjak menjabat sekaligus memberi arah strategis pemerintah untuk tahun mendatang. Untuk saat ini demikian dapat saya sampaikan. Wiki, saya kembalikan ke studio. Baik, Vina, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Nampaknya di sana sudah mulai cukup ramai ya, Bu Freska ya, terkait dengan agenda rapat dan juga penyampaian dari nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Kalau kita lihat apa yang terjadi lah ataupun reaksi lah ya yang disampaikan oleh masyarakat mengenai kolektabilitas, kemudian juga peningkatan rasio dari sektor pajak sendiri, ada reaksi yang tidak mudah lah begitu. Bagaimana Anda melihat reaksi ini? Apakah memang secara value dari manfaat pajak sendiri belum kemudian disadari oleh masyarakat luas atau seperti apa, Bu Freska? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bu Freska, kita akan simak terlebih dahulu data-data yang kita sudah siapkan. Di antaranya adalah terkait dengan realisasi dan juga outlook pendapatan negara di semester 1 tahun 2025. Secara realisasi di semester 1 tahun 2025, pendapatan negara mencapai 1.201 triliun rupiah dan outlook pendapatan negara which is diproyeksikan bisa mencapai 95,4% dari APBN 2025 senilai 2.865,5. Kami compile datanya dari Kementerian Keuangan. Dan berikutnya adalah realisasi dan juga outlook pendapatan negara dari sektor perpajakan. Pemirsa, realisasi pendapatan dari perpajakan di semester 1 mencapai 985,3 triliun rupiah. Outlook pendapatan perpajakan di tahun 2025 diproyeksikan mencapai 95,5% dari APBN 2025, yaitu sebanyak 2.387,3 triliun rupiah. Sementara untuk target pendapatan perpajakan pada APBN 2025 mencapai 2.490,9 triliun rupiah. Dan berikutnya adalah realisasi dan juga outlook defisit APBN 2025. Di semester 1 defisit mencatatkan 283,5 triliun rupiah. Kemudian secara outlook defisit tahun 2025 diproyeksikan melebihi dari target defisit di tahun 2025 ya, yaitu adalah 107,4% dari target defisit APBN 2025 yaitu mencapai 662 triliun rupiah. Sementara defisit pada APBN 2025 diproyeksikan mencapai 616,2 triliun rupiah. Dan bicara mengenai pagu indikatif belanja 10 kementerian dan lembaga di APBN tahun 2026 atau di RAPBN 2026, Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang langsung membawahi program makan bergizi gratis mendapatkan pagu indikatif terbanyak dibandingkan dengan kementerian dan juga lembaga lain,
mencapai 217,86 triliun rupiah, disusul Kemenhan 167,4 triliun rupiah, Polri 109,67 triliun rupiah, Kemenkes 104,35 triliun rupiah. Kemudian data selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi. Baik, kami lanjut berbincang bersama Ibu Fraska Syafitri, pengamat ekonomi FEB UPN Veteran Jakarta. Bagaimana sebetulnya Anda melihat reaksi dari masyarakat ketika target pajak dinaikkan melalui berbagai macam instrumen lah ya, Bu Fraska? Apakah ini kemudian menjadi sebuah reaksi yang wajar atau seperti apa? Bagaimana pemerintah kemudian melalui lah challenge ini sebetulnya? Jadi kalau misalnya kita lihat reaksi, sorry. Ya. Agak batuk sedikit. Jadi kalau kita lihat sebenarnya reaksi masyarakat itu kita perlu melihat dari dua sisi ya. Fairness yang terlihat dan service yang terasa. Artinya fairness yang terlihat itu masyarakat itu sadar kalau misalnya pajak yang mereka berikan itu kembali ke mereka. Misalnya dalam bentuk rumah sakit, dalam bentuk sekolah atau dalam bentuk beasiswa misalnya gitu ya. Nah permasalahannya di kita ini kita belum ada roadmap pemanfaatan pajak. Contoh mungkin, terima kasih. Baik, silakan minum dulu Ibu. Saya akan kembali sampaikan data terkait dengan realisasi dan juga outlook pendapatan negara ya. Dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa. Ini kemudian menjadi sebuah data yang menarik untuk kita cermati. Ini menjadi semacam acuan lah ya bagi masyarakat ataupun pemerintah mengenai realisasi dan juga target pencapaian di APBN 2025 yang kemudian menjadi indikator kinerja APBN 2025. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Bu Fraska, silakan. Oke, baik. Tadi kita bicara pertama itu pemerintah harus bisa memberikan fairness yang terlihat. Artinya masyarakat itu merasa pajak yang mereka berikan itu kembali ke mereka. Seperti misalnya rumah sakit atau sekolah atau apa. Permasalahannya sekarang mungkin itu semua sudah terjadi, tapi permasalahan kita belum ada roadmap pemanfaatan pajak. Solusinya mungkin kalau dari saya, mungkin misalnya pajak yang ada di provinsi A itu ada roadmapnya misalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Atau pajak yang ada di daerah B itu digunakan untuk beasiswa atau pembangunan sekolah seperti itu. Nah itu sebenarnya bisa diinformasikan ke masyarakat. Nah yang kedua adalah servis yang terasa. Artinya masyarakat tidak merasa terbebani dengan pengisian pajak. Jadi kalau bisa masyarakat setiap tahun tidak harus ngisi lagi dari nol, tapi mereka cukup biasanya dengan, karena sekarang sudah digitalisasi, jadi harus sebaiknya dipermudah seperti itu. Nah gap tax to GDP Indonesia itu adalah 10-12%. Sementara standar di Asia Pasifik itu adalah 19%. Artinya Indonesia masih punya gap 5-6 poin untuk menaikkan itu. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk menaikkan pajak itu adalah win-win naratif yang diperlukan seperti tadi yang kita bicarakan. Jadi perlu adanya komunikasi yang sifatnya dua arah seperti itu. Dan kalau misalnya itu tidak terjadi, pasti akan banyak gejolak juga dari ada reaksi dari masyarakat begitu ya. Tidak hanya kemudian menjadi sebuah kebijakan yang top down, hanya kemudian mewajibkan saja, tapi masyarakat perlu tahu manfaatnya, tujuannya dan lain sebagainya begitu ya mengenai kenaikan pajak yang akan dilakukan oleh pemerintah. Baik, kita akan kembali menuju ke gedung MPR DPR RI untuk mengikuti perbincangan yang akan dibantu oleh rekan Vina Munawar bersama Jialika Maharani, anggota Komite 1, maksud kami Komisi 1 DPD RI. Baik, Komite 1 ya DPD RI. Silakan Vina. Ya pemirsa, dan juga bersama seorang satu DPD sekaligus MPR RI, Ibu Jialika Maharani yang juga akan hadir pada agenda hari ini, dan kita akan berbincang sedikit terkait agenda hari ini. Halo Ibu Jia, apa kabar? Halo, baik Vina. Apa harapan Ibu terhadap jalannya sidang hari ini? Harapan kita semua ya pasti ya pada hari ini juga sidang yang kita lakukan secara maraton ini, karena memang banyak sidang ya, ada sidang tahunan yang juga ada sidang RAPBN 2026, kemudian juga ada sidang DPR dan DPD juga masing-masing. Ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan kondusif, dan berjalan dengan semestinya lah. Dan apa-apa yang kita akan bahas pada hari ini harapannya bisa
kebermanfaatan untuk masyarakat di Indonesia ini. Dan juga ini merupakan hari penting yang mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, mengingat ini adalah kali pertama presiden pertama di 2000 pemilihan kemarin, Pak Prabowo untuk melakukan pidato kenegaraannya. Jadi kita lihat nanti. Baik Ibu, kalau kita melihat 10 bulan terakhir dari era kepresidenan Prabowo Subianto, apakah kebijakan ekonomi dari pusat sudah merata ke daerah? Menurut data dan aspirasi yang selama 2024-2025 ini kami serap ya, memang boleh jujur kita memang tidak seluruhnya merata, namun memang tren ataupun upaya-upaya dari pemerintah pusat menuju ke arah sana pemerataan. Seperti yang kita tahu sekarang ada yang namanya program makan bergizi gratis untuk seluruh masyarakat di pelosok Indonesia ini, kemudian juga kebijakan afirmatif tunjangan untuk pekerja-pekerja di 3T, kemudian juga pemberian beasiswa untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan, itu merupakan sebuah upaya-upaya pemerintah menuju pemerataan tersebut. Baik Ibu, kalau untuk ekspektasi Ibu sendiri APBN 2026 khususnya untuk pemulihan dan juga pertumbuhan ekonomi bagaimana Ibu? Oke. Harapan saya ya semoga di era APBN ini pemerintah bijaksana, kemudian juga efektif, efisien, bisa mengelola anggaran ini agar bisa dialokasikan untuk hal-hal yang menyediakan masyarakat. Kemudian saya berharap besar pada sektor pendidikan tentunya dan pengelolaan sumber daya manusia untuk bisa dimaksimalkan porsinya, karena memang sumber daya manusia yang baik tentunya akan menciptakan ekonomi yang baik pula. Dan juga program-program yang besar dan yang bagus ini harus juga dikelola oleh sumber daya manusia yang bagus pula gitu. Jadi menurut saya sektor ini sangat penting ya. Baik. Apakah ada usulan konkret dari Ibu untuk ekonomi Indonesia khususnya daerah bisa lebih? Oke. Kalau saya mungkin ke depannya kita bersama-sama harus merevisi kembali pola TKD ya, transfer ke daerah. Bagaimana bisa daerah ini akan lebih mandiri, yaitu dengan memberikan reward. Kita harus melakukan TKD ini berdasarkan need-based approach, di mana kita melakukan pendekatan terhadap daerah masing-masing, karena kan setiap daerah itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tentunya. Juga bagaimana kita memberikan reward setiap daerah yang bisa melakukan reformasi fiskal, dan biar mereka ini biar semangat untuk bisa lebih mandiri, juga mencapai prestasi-prestasi sehingga tidak bergantung lagi pada APBN gitu. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Jia. Terima kasih perbincangannya. Dan pemirsa, demikian laporan saya dan perbincangan saya dengan Ibu Jia Lika Maharani selaku anggota DPP dan juga MPR RI Indonesia. Saya kembalikan ke studio. Baik, Vina, terima kasih atas dialog yang sudah disampaikan. Ini kemudian mengcapture harapan dari anggota DPD RI terkait dengan pelaksanaan dari sidang hari ini. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama narasumber di studio, kita akan simak terlebih dahulu jeda komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung sama Special Event IDX Channel. Pemirsa masih mengulik kinerja APBN 2025, masih berbincang bersama Ibu Freska Syafitri, pengamat ekonomi FEB UPN, veteran Jakarta. Baik, kalau kita lihat tadi data defisit yang ditargetkan di atas apa yang kemudian sudah disampaikan di APBN 2025 lah ya secara outlook. Artinya ketika kemudian defisit melebar, ada upaya untuk bisa menutup defisit tersebut dengan utang lah ya. Bu Freska, lalu bagaimana Anda melihat tata kelola utang pemerintah di tahun 2025 ini, bagaimana penggunaan utang tersebut memang digunakan untuk sektor-sektor yang produktif begitu? Oke, kalau kita bicara utang itu sebenarnya kalau kita lihat mengerucut lagi sama kayak pengelolaan rumah tangga ya. Pengelolaan negara itu hampir mirip lah gitu ya, secara sederhananya gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari presentasi 2DGP-nya, Indonesia itu adalah 38 sampai 39%. Jadi kalau misalnya kita lihat Jepang itu di atas 250% utangnya. Cuman permasalahannya bagaimana mengelola utangnya. Dan apakah kita memang misalnya pencatatannya sudah sama, beberapa koordinasi dengan institusi yang bertanggung jawab terhadap itu, dan
satu lagi adalah bagaimana kita bisa memastikan Rp1 utang yang kita atau $1 utang yang kita pinjam itu memberikan impact yang signifikan dan multiplier effect untuk masyarakat Indonesia. Nah itu yang harus mungkin di manage oleh pemerintah. Sebenarnya kalau kita punya utang banyak, tapi misalnya dalam pembentukan atau establishment infrastructure misalnya seperti itu, dengan membuat infrastructure sama seperti kita misalnya kalau bikin bisnis pasti kita juga harus punya infrastructure, dan infrastrukturnya itu yang ada misalnya yang ada sekarang itu pada dasarnya adalah untuk membuat profit untuk negara kita gitu. Karena sekarang kita lihat secara global mungkin merujuk ke geopolitik terjadi, terus juga perang ekonomi ya, mungkin semua negara itu berpikir ke inward looking policy. Jadi mereka semua negara itu hanya berpikir bagaimana mereka untuk bisa survive. Semua negara ini sekarang sudah memakai survival mode masing-masing. Mereka berusaha agar negaranya mereka bisa survive. Nah, Indonesia harus punya sistem yang kuat, yang tahan banting. Karena kalau dilihat dari mungkin 2 dekade sebelumnya itu Indonesia itu selalu menjadi pasar yang seksi banget buat negara-negara maju seperti itu. Nah ini yang harus kita mungkin kita balikan itu jadi kekuatan kita sebenarnya. Nah pertama untuk membayar pajak itu adalah kita bisa menggunakan SAL, sisa anggaran lebih. Dan setelah itu juga memanage utang jatuh tempo. Dan yang ketiga adalah gunakan misalnya green bond, SDG bond atau bond yang sifatnya sustainable gitu. Jadi yang sifatnya juga ramah lingkungan dan murah. Oke, menarik ini terkait dengan narasi mengenai tren global lebih ke inward dan juga survival mode lah ya. Mereka memprioritaskan berbagai macam hal lah. Kalau kita singgung sedikit sebelum kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita lihat dari pagu indikatif belanja 10 kementerian dan juga lembaga di APBN 2026, apakah menurut Anda ini cukup merepresentasikan ataupun mendukung narasi inward ataupun memprioritaskan kepentingan dalam negeri ini? Kalau kita lihat ada beberapa alokasi lah ya untuk misalnya BGN sendiri begitu 217,86 triliun rupiah, kemudian juga ada terkait dengan alokasi dari pemerintah sendiri untuk ketahanan pangan dan lain sebagainya begitu. Anda melihat pagu indikatif belanja 10 kementerian dan juga lembaga di APBN 2026 ini seperti apa, Bu Freska? Sebenarnya kalau BGN itu memang udah pasti itu untuk rakyat ya. Permasalahannya sekarang wajar kadang-kadang pasti akan timbul banyak pertanyaan karena dengan dana yang sebanyak itu kalau kita umpamakan itu bisa untuk 4 proyek MRT misalnya seperti itu ya. Jadi akan banyak biasalah itu akan banyak pertanyaan dari publik. Nah sekarang adalah Indonesia itu perlu evaluasi dan akuntabilitas. Jadi kalau misalnya nanti mungkin di tahun-tahun ke depan ada kenaikan anggaran itu tidak hanya mungkin karena pengaruh global itu udah pasti akan ada kenaikan, tapi juga perlu adanya evaluasi. Apakah indikator misalnya untuk BGN ini signifikan? Apakah ada misalnya mungkin percepatan atau progres yang terjadi. Nah, ini yang akhirnya harus dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya tidak ada evaluasi seperti yang seharusnya dilakukan, nah artinya kita sama saja mungkin tidak perlu menambah, tapi mungkin perlu hanya melihat sisi bagian mana yang harus diberikan penekanan fokusnya. Yang menarik adalah meminjam kemudian point of view dari beberapa analis dan juga ekonom mengenai pelaksanaan dari MBG sendiri, banyak hal yang harus dievaluasi tapi yang menarik malah justru Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa untuk pendukung program makan bergizi gratis secara anggaran tahun 2026 malah kemudian akan ditambah begitu ya. Bagaimana Anda melihat kontradiksi ini, Bu? Oke, sebenarnya begini, makan bergizi gratis itu bisa dibikin sebagai suatu sistem, ekosistem ya. Jadi artinya kalau di situ terlihat memang fokusnya adalah sebenarnya kan untuk menurunkan stunting yang dari 21% menjadi 18%. Nah kalau misalnya itu dilihat dalam setahun pasti ada kelihatan lah hasilnya ya, mungkin cukup signifikan. Dan satu lagi ketika program itu dilakukan menggerakkan ekonomi daerah, ekonomi wilayah tertentu, itu berarti ada indikator keberhasilan. Meskipun mungkin progresnya tidak begitu, mungkin tidak begitu 90% atau tidak begitu lebih di atas 50%. Tapi dalam
long term ini programnya bisa menjadi game changer untuk Indonesia. Jadi kalau dipikir mungkin sebenarnya ini udah inward looking. Kalau Indonesia itu sangat jago untuk planning ya. Kita tuh sangat terkenal, perencanaan kita sangat bagus, tapi yang harus difokuskan adalah implementasi dan akuntabilitasnya. Mungkin seperti itu. Baik, menarik terkait dengan apa yang kemudian disampaikan ataupun mungkin dialokasikan oleh pemerintah mengenai beberapa belanja dari kementerian dan juga lembaga begitu ya. Baik, kita akan menuju ke visual yang tentu saja kita kemudian dapatkan dari teman-teman yang sedang bertugas di gedung MPR DPR RI mengenai kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru saja sampai untuk kemudian menyampaikan pidato kenegaraan dan juga menyampaikan nota keuangan untuk RAPBN tahun 2026. Baik, Prabowo Subianto ditemani Puan Maharani memasuki area dari Gedung Nusantara di Komplek MPR DPR. Artinya sesaat lagi berbagai macam agenda kemudian akan segera dimulai. Yang menarik adalah agenda dilaksanakan di hari Jumat begitu. Berarti kemudian acara yang akan diselenggarakan di paruh 1 akan selesai sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Kemudian paruh kedua penyampaian nota keuangan akan dilaksanakan setelah sholat Jumat. Ya. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Ketua DPR RI dan juga Ketua DPR RI dan juga beberapa ketua dari MPR RI juga kemudian ikut mendampingi. Dan beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih juga mendampingi kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Baik, sambil kita kemudian lihat visual yang masih ditampilkan dari Gedung Nusantara di Komplek Gedung MPR DPR RI, kita bahas sedikit lagi Bu Freska terkait dengan rasio utang lah ya. Kalau kita kemudian merujuk pada data International Monetary Fund atau IMF untuk periode 2024, General Government Gross Debt to GDP untuk Indonesia ada di 40,2%. Secara rasio ya disampaikan oleh Menteri Keuangan juga ini rasionya masih aman. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana rasio aman tersebut digunakan untuk mendapatkan utang yang masyarakat juga semuanya bisa manfaatkan ataupun mendapatkan manfaat begitu ya. Walaupun hanya $1 yang kemudian dipinjam, tapi harus dipastikan ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana Anda melihat rasio ini, Bu Freska? Kalau dilihat sebenarnya kita ini juga nggak bisa bilang ya udah kita nggak usah pakai utang gitu ya. Karena satu, kalau misalnya kita bebas utang itu kan harga diri ya sebagai negara juga satu. Yang kedua, kita semua dunia ini sekarang penuh ketidakpastian. Jadi kalau misalnya sekarang utangnya dibebaskan, besok semester mungkin 5 tahun lagi akan ada utang lagi atau 10 tahun lagi akan udah utang lagi, dan artinya tetap kita itu perlu utang gitu. Jadi kalau misalnya itu sesuai dengan kegunaan APBN, kalau misalnya untuk negara kita lihat kembali lagi, kita ini udah negara yang mungkin negara berkembang tapi kita selalu stuck di middle income trap. Nah, untuk gimana kita bisa 25 tahun kita berada di middle income trap, untuk bisa kita naik kelas, itu memang kita perlu perbaikan atau misalnya penggunaan dana untuk yang produktif, misalnya untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk infrastruktur. Nah, mungkin di 1 dekade belakangan ini anggaran itu digunakan untuk infrastruktur. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sampai saat ini belum ada seperti misalnya roadmap penggunaan utang itu untuk apa. Nah, sama seperti pajak juga seperti itu. Nah, ini yang mungkin perlu diperjelas. Jadi progres dari decade ke decade itu bisa kelihatan. Nah, kalau kita lihat mungkin negara lain mereka itu punya rencana untuk utangnya mereka itu mungkin ada yang 50 tahun seperti itu ya. Nah, kita seharusnya mungkin juga punya rencana pembayaran utang gimana jatuh tempo dan semuanya itu. Dan itu pasti tidak hanya one single
factor gitu ya. One single sector. Jadi itu sangat berkaitan sekali. Jadi kalau kita mau misalnya negara kita maju, memang kita harus pinjam utang. Tapi bagaimana cara kita manage utangnya itu sendiri. Dan harus koordinasi juga harus menjadi lebih bagus. Seperti itu. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan salah satu program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis, dan juga kita akan membahas dan juga mengulik lagi mengenai capaian dari program-program prioritas pemerintah di APBN 2025. Usai jeda berikut ini Bu Freska dan pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan kami masih mengulik kinerja APBN 2025 dan masih berbincang bersama Ibu Freska Syafitri, pengamat ekonomi FEB UPN Veteran Jakarta. Baik, di segmen terakhir ini kita kemudian akan coba fokus ke beberapa program strategis dari pemerintah lah ya. Tadi MBG kita sudah bahas Bu Freska. Sekarang kita akan coba bahas mengenai program 3 juta rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP tahun 2025. Anggarannya 41,88 triliun rupiah, walaupun 41,88 triliun rupiah. Kinerja dari sektor prioritas ini seperti apa? Tentunya melihat berbagai keriuhan lah ya pada saat awal kemudian rumah subsidi ini digulirkan lah, yang disampaikan terlalu kecil dan disampaikan kurang layak dan lain sebagainya begitu. Anda melihat kinerjanya untuk sektor prioritas yang ini seperti apa Bu Freska? Jadi sebenarnya mungkin ini sebenarnya kalau kita lihat lagi, ini bukan hanya sekedar membangun atap ya. Jadi kalau misalnya tadi ada info yang banyak masyarakat yang komplain, kadang-kadang mungkin bikinnya juga di daerah yang jauh dari akses transportasi, itu malah akan menimbulkan permasalahan baru misalnya gitu. Atau mungkin rumahnya yang tidak layak dihuni seperti itu. Akhirnya mungkin juga bahan-bahan konstruksinya juga mungkin akan malah menimbulkan masalah dalam kesehatan. Nah, jadi sebenarnya mungkin perlu hal strategik yang dilakukan adalah misalnya kalau memang mau bikin FLPP yang 3 juta itu, karena kita lihat backlog perumahan itu masih 12,7 juta. Artinya memang ada kebutuhannya memang ya, ada kebutuhan. dan memang perlu juga masyarakat dikasih fasilitas ini gitu. Tapi apa yang salah kemarin itu menurut Bu Freska? Pertama itu adalah perlu adanya perencanaan yang matang. Jadi kita juga perlu memapping lagi. Jadi jangan bikin perumahannya itu di daerah yang misalnya tidak ada akses infrastruktur atau tidak ada akses transportasi. Mungkin salah satu solusi adalah bangunlah unit perumahan di daerah kawasan industri, misalnya seperti itu. Jadi misalnya nggak terlalu jauh gitu misalnya. Itu hal yang sangat membantu karyawan menengah ke bawah, karena memang mereka mungkin susah cari rumah seperti itu ya. Tapi permasalahannya adalah ketika bangun di daerah kawasan industri, harga tanahnya pasti mahal gitu kan. Nah, mungkin itu pertimbangan pemerintah, akhirnya mereka mencari lahan yang mungkin jauh dari akses transportasi. Tapi jika pun pemerintah mengambilnya jauh dari lahan dari akses transportasi, pemerintah bisa membangun infrastrukturnya. Jadi yang harus dilakukan adalah persiapkan infrastruktur, baru bikin unit-unitnya. Karena ini balik lagi, kita pasti butuh utang. Tapi sebenarnya kita butuh perencanaan yang matang dan sistem yang memang kuat di Indonesia, dan strategic thinking yang memang itu harus ada komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Gitu. Baik, landed house kemudian ini menjadi satu solusi yang ditawarkan pemerintah terkait dengan program 3 juta rumah ya. Tapi kemudian kalau kita juga lihat banyak program-program pemerintah ini berkaitan dengan vertical housing ataupun di gedung-gedung tinggi ataupun apartemen ataupun flat atau istilahnya apalah ya itu, yang kemudian tidak landed house gitu. Sejauh mana Anda mungkin melihat ini juga mungkin sebagai solusi bisa ada di satu lokasi yang kemudian strategis, terintegrasi dengan berbagai macam moda transportasi, secara harga juga murah gitu. Seperti apa? Ini sebenarnya salah satu peluang ya kalau menurut saya. Ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena juga kalau dilihat dari APBN itu pemerintah kan punya kawasan ekonomi ya. Nah, mungkin kalau di situ kan pasti banyak pekerja-pekerja yang bekerja di situ. Nah, itu adalah salah satu solusi yang bagus jika pemerintah mau bikin unit perumahannya di situ. Jadi itu artinya ada demand, ada supply gitu ya. Nah, ini yang akhirnya bikin ekonomi bergulir seperti itu. Jadi kalau misalnya pemerintah hanya menyiapkan unitnya tapi infrastrukturnya nggak ada, atau mungkin masih
gapnya waktunya masih panjang, itu mungkin hanya akan menimbulkan permasalahan baru. Oke, melihat kinerja dari sektor prioritas ini untuk program 3 juta rumah di Indonesia gitu dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP tahun 2025, layak nggak kalau anggarannya ditambah untuk 2026 menurut Anda? Sebenarnya itu tergantung kinerjanya tahun ini ya. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kinerja tahun ini hasil evaluasinya belum signifikan, mungkin itu perlu direvisi lagi atau mungkin perlu direview lagi. Oke. Apakah itu memang layak gitu loh. Karena gini, kalau misalnya mungkin ditambahkan, tapi memang berarti harus pemerintah kerja keras di tahun depan. Karena memang harus memapping semua wilayah yang memang bisa untuk dibangun unit-unit baru. Betul, hitungannya sangat mudah kalau memang mau ditambahkan ya artinya pemerintah juga harus kerja keras lagi untuk menambah pendapatan dari berbagai macam sektor lah ya. Baik, kita ke program prioritas pemerintah lainnya terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih yang anggarannya mencapai 200 triliun rupiah untuk APBN 2025. Walaupun kemudian beberapa waktu yang lalu baru bergulir, tapi Anda sudah bisa melihat belum efektivitasnya, kemudian kinerjanya, Bu Freska? Oke, itu anggaran Koperasi Merah Putih ya. Ini sebenarnya salah satu, kalau dilihat itu satu lagi another game changer kalau ini berjalan dengan bagus karena itu langsung menyentuh grassroots ya. Tapi permasalahannya sampai sekarang kita belum melihat seberapa banyak koperasi yang sudah dibikin, berapa banyak koperasi yang dari yang mati itu dibikin hidup, dan berapa banyak koperasi itu sehat atau tidak sehat gitu. Baik. Nah, itu yang kita belum ketahui. Anggarannya memang banyak, tapi balik lagi karena ini APBN perlu lagi adanya evaluasi dan akuntabilitas karena nanti seperti masyarakat mereka akan berpikir itu dari uang pajak mereka dan mereka berhak tahu. Ini sebenarnya prinsip basic sebenarnya. Baik. Nah, jadi harus mungkin ada review lagi. Baik, sangat singkat harapan Anda untuk RAPBN 2026. Berharap sebenarnya RAPBN 2026 ini bisa membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih bagus dan juga ada dialog transparansi di situ. Dan meskipun ada kenaikan pajak, tapi pajak yang naik itu tidak untuk melemahkan sektor yang sedang tumbuh. Baik. Karena kita melihat sekarang kita semua dalam survival mode. Inward looking policies itu sangat penting. Meskipun sekarang sudah banyak memang kebanyakan polisi itu inward looking policies, tapi sekarang adalah bagaimana kita juga bisa dengan inward looking policy itu berjalan berbarengan dengan dunia global. Ya, asumsi pertumbuhan ekonomi menurut Anda tahun 2026 akan seperti apa? 5,12% kan kemarin disampaikan oleh BPS gitu. Ini juga ramai sekali. Ya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 ya mempertimbangkan geopolitik dan sebagainya. 5,5 itu udah ngos-ngosan ya kayaknya. Oke, baik. Mungkin. Bu Freska, terima kasih sudah bergabung sama kami di Special Event IDX Channel. Tentunya kita akan terus ikuti perkembangan terkait dengan nota keuangan dan juga penyampaian dari RAPBN tahun 2026 dari gedung MPR DPR RI. Sukses untuk Anda, sehat selalu Bu Freska, sampai jumpa. Sama, thank you. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami saja, kami akan segera kembali dengan perbincangan bagaimana sebetulnya kinerja dari APBN 2025 ini dipertimbangkan sebagai langkah untuk investor menerapkan investasi mereka di pasar modal di Indonesia. Usai jeda berikut, kami akan segera kembali.